Selamat siang, saya Eli Mangesti Maharini akan mempresentasikan pendidikan Pancasila rangkuman materi sesi 1 sampai dengan sesi 5. Oke, berikut penjelasan dari saya. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan kata sila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal, yaitu berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Landasan pendidikan Pancasila yang pertama adalah landasan historis. Segala historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, landasan kultural bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan hasil konseptual seorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi fisiologis para pendiri bangsa. Yang ketiga, landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Yang kedua, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Yang ketiga, PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Yang keempat adalah landasan filosofis bahwa dalam kehidupan bangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya adalah setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filosofis. Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Sehingga dengan Pancasila hingga saat ini masih sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rangka sebagai sarana untuk memperkokoh, memperkuat, dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar fundamental negara Republik Indonesia, sehingga setiap hal yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia seharusnya ditetapkan dan diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur dan pemersatu bangsa Indonesia. Perjanjian luhur dapat diartikan sebagai perjanjian yang luhur atau tinggi antara orang-orang banyak, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia, untuk menyepakati dan mentaati apa yang telah disepakatinya, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum nasional Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pengertian pandangan hidup adalah suatu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hal yang paling penting dalam hidup. Makna pandangan hidup bangsa adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sumber pandangan hidup bangsa Indonesia.
mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk mengusahakan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global yang menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Fungsi atau kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa adalah sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa, sebagai pemecah masalah-masalah sosial, politik, kebudayaan agar tidak terjadi perpecahan, sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia bagaimana untuk berlaku dan bertingkah agar tetap sesuai dengan falsafah negara. Tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ancaman separatis dan disintegrasi bangsa, pengaruh globalisasi, kehidupan elit politik yang tak selaras dengan Pancasila, menurunkan moralitas dan kesadaran moral. Yang terakhir adalah macam-macam ideologi. Ideologi terdapat 4 di dunia ini, yaitu ideologi komunis, ideologi liberal, ideologi agama, dan ideologi sosialis. Ideologi komunis adalah mengedepankan paham-paham yang dimiliki oleh founding fathernya. Yang kedua, ideologi liberal adalah ideologi yang mengedepankan negara yang maju dan segala sesuatu yang terdepan. Ideologi agama adalah yang memiliki landasan agama, dasar-dasar hukum dari agama yang menjadi panutan hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah sosialis. Sosialis adalah pandangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan seadil-adilnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepribadian, aktualisasi, dan implementasi Pancasila. Makna kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga, suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional. B. Faktor-faktor penentu kepribadian bangsa, faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor situasi. C. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sikap dan kepribadian yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut itulah yang kemudian menjelma menjadi kepribadian bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. D. Aktualisasi dan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama aktualisasi Pancasila objektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif, yaitu pelaksanaan dalam sikap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Pancasila sebagai falsafah. Makna falsafah adalah Pancasila suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Ciri-ciri karakteristik pemikiran filsafat: bebas kritis, bebas terdalam, bebas konseptual, koheren, rasional, dan bersifat menyeluruh. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila digunakan sebagai pegangan, harus kokoh dan kuat agar Indonesia tetap berdiri tegak, dan juga harus tahan uji terhadap serangan-serangan baik secara internal maupun eksternal, memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai kesatuan yang utuh dan tersusun secara sistematis. Perumusan Pancasila sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabaran sesuai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi.
Yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila lain, sehingga Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian sila-sila saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Baik, demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.